itu memang kiasan ya semuanya ya. Oke. Nggak harus, itu harus dipotong itu Bu, harus dipotong. Oh, harus dipotong. Oh Allah. Contohnya ya itu tadi kenapa kalau kita mengikuti ajaran ya kasih sayang, sayangilah musuhmu. Ya ini terjadi. Indonesia jadi banyak korupsi Bu. Itu. Oh gitu. Oh ini berarti terlalu baik. nggak dipakai ya jadinya. Jadi terlalu baik terhadap musuh. Jadi kita jadi sakit kita nih sekarang nih, negara banyak korupsi apa dibebas-bebaskan gitu. Enggak, sekarang aku pengen nanya aja deh. Oh nanya, oh udah sekarang udah nanya, oke boleh. Oke, padahal saya orang bodoh loh, ditanya sama orang bodoh. Jangan salah paham ya. Silakan. Kenapa di mana Bible ya, kitab Kristen tuh? Di mana tuh? Ayo silakan. Di mana tuh? Kalian itu mengimani itu dari kitab Bible atau tulisan Matius atau siapa sih? Banyak. Kitab kami tuh penulisnya para nabi dan para rasul. Para nabi dan para rasul. Iya, semua nabi-nabi di situ nulis kitab, sama semua beberapa para rasul tuh nulis. Rasulnya misalnya ada 9 rasulnya gini kan? Rasul ada banyak, rasul ada 70 rasul, ada 12 rasul dan 1 rasul tersendiri. Banyak ya. Oh, berarti nabi tuh banyak ya, yang penulis kitab tuh Nabi Musa, Nabi Yunus nulis ya, Nabi Ayub nulis, Nabi Sulaiman, Salomo, Nabi Daud itu nulis, Nabi Obaja, Nabi Yehezkiel, Nabi Hosea. Nah ini semua nabi-nabi ini nulis. Berarti kalian umat Kristen mengimani para rasul yang rasul tulis juga gitu? Iya, semua yang ditulis nabi dan semua yang ditulis rasul itu semua kami imani karena bersumber dari Yesus semuanya. Terus tanggapan umat Kristen setelah ada Nabi Muhammad gimana? Nggak ada lagi nabi. Nggak ada. Oh, udah putus tuh. Nabi terakhir di Nabi Kristen siapa? Iya, jadi kan tadi terus saya bilang kan Tuhan itu menjadi nabi. Nah, Yesus ini menutup seluruh nabi-nabi yang dia utus. Di dalam Matius 23 ayat 34 dia mengatakan, "Dan lihatlah aku mengutus padamu nabi-nabi dan ini sudah kumateraikan dengan darahku." Jadi tidak ada lagi. Jadi Yesus tuh nggak ngutus nabi lagi. Yesus nggak pernah ngutus Muhammad soalnya. Yang dia utus itu Nabi Isa. Gantian dong. Saya kan lagi jelasin. Ini kan Maman lagi nanya, gimana sih Afan? Ya, jadi yang diutus Yesus itu udah nggak ada lagi karena dia sudah menutup semua nabi-nabi itu, dia nggak ngutus lagi. Tetapi dirinya sendirilah yang menjadi nabi. Itu. Jadi Yesus nggak pernah ngutus Muhammad. Yesus itu mengutarakan kepada manusia-manusia pada di zaman itu. Bahwa dia tuh adalah Tuhan, dia tuh juga rasul, dia tuh juga nabi, dia tuh juga manusia biasa gitu. Betul. Dia imam, dia juga seorang guru, dia juga menjadi seorang manusia sama seperti yang lain gitu. Tetapi dia juga Allah gitu. Jadi dia itu Allah yang menjadi manusia. Berarti bukan Tritunggal, banyak dong itu ya? Satu kan yang ini yang turun ke dunia menjadi manusia itu kan cuma dia satu-satunya. Dia nggak ada turun yang lain. Dia turun di dunia nih. Kalau kayak saya ini seorang anak, saya menjadi anak, saya seorang pacar, saya seorang guru, apa saya banyak? Kan saya satu. Iya benar satu. Nah itu jadi Yesus itu adalah Allah yang banyak sekali gelarnya. Nabi gelar, nabi itu gelar loh, nabi itu gelar, raja itu gelar, rasul itu gelar, guru itu gelar, pahamnya, pintar Maman, silakan. Tapi setelah dia menjadi semua itu, berarti Tuhan itu posisinya di mana? Di bumi berarti kan? Di surga dan di bumi. Karena dia kan Allah, dia sanggup di surga dan di bumi sekaligus. Beda kayak saya nih, beda lah kayak ini gitu kan. Ini ada di sini, dan nggak ada di sini. Nah ini karena ini adalah
ciptaan atau benda atau makhluk gitu. Kalau Allah itu ada di surga dan di bumi. Bisa menjaga bumi, bisa menjadi manusia, terserah, dan bisa membagi tubuhnya, bisa membagi Bukan, tubuh itu nggak terbagi. Ya, maksudnya Dia bisa menjadi membagi. manusia. Keilahiannya itu ada di seluruh semesta ini, juga ada di tempatnya, yaitu di surga. Oke. Apapun, maksudnya apapun yang Allah inginkan ini. Contoh ya, ketika kamu berdoa nih kan, Allah itu kan turun di sepertiga malam. Atau contohnya di An-Naml ayat 7-9. Allah berbicara kepada Musa, apakah artinya kosong? Arsi. Ya, arsi itu bukan kosong. Nah itu. Jadi Allah ketika bertemu dengan Musa di An-Naml dan di Al-Qasas ya, di surah Al-Qasas dan An-Naml, dia kan berbicara kepada Musa. Apakah artinya dia arsinya itu kosong? Kan tidak seperti itu kita memaknai Allah itu kan? Ya, benar. Arsi itu kan tempat yang luas gitu. Maksudnya Arsi itu kursinya Allah, singgasana Allah. ya singgasananya. Pokoknya singgasana Allah itu seluruh alam semesta. Oh, bukan arsi. Arsi itu kan kalau di Al-Qur'an ya singgasana, kursi, betul, tapi ada maknanya itu. Masa iya kursi Allah duduk di kursi? Kiasan. Iya. Masa Allah duduk di kursi, kan nggak gitu konsepnya. Oh iya, jadi kalau dikatakan ayat kursi bukan artinya Allah punya kursi ya? Bukan. Bukan. Oke. Itu menandakan dia punya kedudukan yang sangat luas, tidak terbatas gitu. Siap. Ada lagi yang mau ditanya? Silakan. Ya, nggak ada sih. Saya mau nanya. Oh, boleh M. Afan, silakan. Nanya lah. Untuk pertanyaan saya, kalau menurut firman Tuhan itu boleh diubah-ubah apa tidak? Firman itu adalah perkataannya Allah. Ya, boleh diubah apa tidak? Enggak boleh. Yesus boleh. itu adalah firman, dia nggak pernah berubah. Ya, nggak boleh ya, nggak boleh ya. Makanya Ya, ada nggak lagu boleh ya. kan. Ya, makanya ada lagu kan. Tuhan Yesus tidak berubah, karena Tuhan Yesus itu adalah firman yang jadi manusia. Dengan lagu itu ibu juga kena, Bu. Tidak berubah, tapi kok bisa berubah jadi manusia? Oh, dia tidak berubah. Allah tetaplah Allah. Tadi itu bilang tidak ketambah berubah, kok. tidak berubah, tapi bisa berubah jadi manusia. Saya kasih contoh ya. Ketika ketika Satria Baja Hitam, dia mengatakan transformation, berubah. Itu manusianya berubah jadi besi-besi atau tetap manusia dengan ketambahan besi? Ya udah, sekarang kita ke inti aja tadi. Ditanggapin. Kita ini tadi firman Satria Tuhan. Baja Hitam itu kan, Maman tahu ya, Satria Baja Hitam itu sebelumnya kan dia manusia. Terus dia bilang kan, berubah, transformation. Tahu-tahu dia cuman make kayak besi-besi gitu. Apakah kemanusiaannya udah hilang sehingga jadi besi tok, atau kemanusiaannya si Satria Baja Hitam itu tetap ada dan bertambah dengan besinya? Oke. Ya, berubah dong. Dia menjadi transformer. Berubah dong. Yang kamu lihat. Iya, berubah. Tetapi Iya, berubah. saya tanya, Ya. ketika Satria Baja Hitam berubah menjadi itu yang kayak robot-robot gitu, itu kemanusiaannya hilang atau tetap ada? Hilang. Kalau dia menjadi manusia, dia nggak hebat lagi. Hilang. Oke, coba Hilang. Maman, menurut kamu hilang nggak? Gini, maksud Bang Apan itu bukan itu pertanyaan. Maksudnya gini. Oke. Maksud Bang Apan itu kan dia nanya, apakah firman Tuhan itu boleh berubah? Kata gitu. Kan ke Agatha nggak boleh kan? Ya. Perjanjian Tunggu dulu, Bang. lama itu Aku tadi yang bertanya. Sabar. Tunggu Bang Maman, biarin. Biar Bang Maman Afan yang bicara ya. Maman Afan. Firman Allah berubah nggak? Bang Maman Afan. Aku bertanya sama Ibu Allah tadi. berubah nggak? Ya, firman Allah bisa berubah nggak? Nggak bisa. Ya, sekarang ini Tuhan Ibu menyampaikan firman gitu kan, dicatat sama si Paulus gitu kan. Betul ya? Nah, sekarang itu di Matius 19 sampai 22 itu kan ada terbunyi bahwa akan mendapatkan 100 istri. Ada nggak? Hubungannya apa ke berubah? Nah, sekarang tunggu dulu Ibu, jangan ada hubungan, sabar. Di KJP itu ada mendapatkan istri.
Tapi di Alkitab ibu sekarang ini itu nggak ada. Nggak ada apa tuh? Nggak ada tertulis istri, yang ada bapak, anak, yang ada cuma itu. Oh. Nah, jadi gimana itu Bu? Yang merubah siapa? Apakah boleh dirubah? Itu gimana? Loh, firman itu perkataan kan? Iya, Oke. Yang dirubah itu tulisan atau kata-katanya? kata-kata yang harus Perkataannya atau tulisannya nih? loh. Gini ya Bu ya. Ketika ada Undang-Undang Dasar 1945 itu, gitu kan, perkataan telah lengkap. Perkataan tuh kan nggak kelihatan tuh. Iya, jelas dong. Perkataannya Emang berubah. Ibu bisa melihat saya bicara sekarang? Nggak. Nggak bisa kan, karena saya nggak on cam kan? Ya, jadi Jadi gitu. perkataanmu berubah jadi HP sekarang gitu. Asumsi terus sebenarnya. Tadi aku bercanda, sekarang aku serius nih Bu ya. Aku udah menjadi Iron Man nih seperti Tuhan Ibu tadi. Oh iya. Ya, aku jadi Iron Man nih seperti Ibu ini, banyak besi nih sekarang ya. Dengar dulu. Berarti nggak Avan lagi ya? Sekarang nggak Avan ya? Bukan, saya jadi Iron Man. Manusia. Ini bukan manusia. Ya, jadi Iron Man sekarang nih. Sebut saya Iron Man Bu ya. Tapi bukan manusia, ini Avan ya? Bukan. Saya komitmen. Ya, saya komitmen ya. Saya komitmen dengan kata-kata saya. Beda dengan Ibu sebut tadi bisa berubah-ubah. Ya. Berubah. Oke. Ketika Pancasila itu tidak boleh dikurang-kurangin gitu kan. Nah, ketika dicetak banyak, ada kurang, salah apa benar itu Bu? Oke. Salah. Salah Ibu bilang. Nah, sama seperti firman Tuhan Ibu tadi, ketika ucapannya di kanon gitu kan, Ucapannya di kanon. Ucapan siapa nih yang di kanon? perkataan Tuhan Ibu lah. Loh, perkataan Tuhan Ibu di kanon. Iya, maksud gini Bu. Kanonnya, Bang. Ucapan Tuhan Ibu itu telah tertulis di Matius. Ibu jangan Tunggu. gini lah Ini itu. ucapan. Di Matius itu kan. Enggak, bentar. Ini ucapan. Terus ditulis. Terus dicetak jadi banyak. Yang ucapannya ini yang berubah atau cetakan yang berubah? Nah, ini yang saya tanya. Perkataannya gini. Ditulis. Nah, Ya. ini kan ditulis. Ya. Nih. Contoh gini ya. Nih perkataan saya. betul. Terus dicetak lagi. Kan yang ini nggak berubah. Ini siapa yang berubah? Ya. Ini nggak ada. Nah, sekarang dengerin. Dengerin saya Bu. Oke. Nah gini. Oke. Sabar nih, ini biar kita kasih tahu ya teman-teman juga. Ini ucapan saya, terus ditulis. Terus ini ditulis dong, ini dong ucapan saya yang tertulis. Ini kan firman tadi, grafit tadi. Nah, terus ada orang yang nulis. Di copy banyak-banyak. Yang berubah ini atau yang sono? Coba, saya tanya. Udah Bu. Yang ada yang Udah ini Bu. apa yang sono? Iya. Iya, memang yang berubah yang sana. copy Yang dong, tertulis itu yang berubah. Yang perkataannya yang berubah. Kan tadi Tapi pertanyaanmu gini, kan Ya. katamu tadi pertanyaanmu gini, perkataan, terus ditulis nih, Ya. udah ini udah ditulis. Ya. Terus ada lagi orang yang mencetaknya jadi banyak. Yang berubah kan yang cetakannya, ini emangnya dirubah, diganti, ditipek. Jadi sekarang ini jangan gitu dong. Jangan gitu dong. Katanya kan firman. Nih Iya, kan, sabar. ini perkataan saya. Aku Ditulis tadi nih. Iya. Ditulis nih. Ya udah saya ditulis nih. udah saya iyain. Jadi apa Iya, salahnya? jadi firman. Iya, Ada udah, yang jadi iya. firman. Sabar, Iya, udah. sabar. Ini kan kamu nanya nih. Ini perkataan saya ditulis, tuh kan? Tetep dong. Namanya firman saya itu nggak berubah dong. Perkataan saya nggak berubah dong di sini. Siapa yang ngeganti nih, dicoret, ditipek? Siapa? Udah. Yang nipek, yang Ibunya yang udah menjelasin siapa? apa belum? Saya udah paham, saya udah tahu. Oh. Oke, sekarang Gitu. saya tanya. Gantian ya, udah dijawab. Perkataan Bu, Allah itu belum, kelihatan nggak? boy. Belum, sabar. Silakan, Sabar. Jangan gitu, jangan mencret, Bu. Silakan. Ya, Ibu tadi bilang tadi firman Tuhan tidak boleh dirubah. Tidak boleh dirubah kan Ibu bilang kan? Iya. Ketika Tuhan menyampaikan sama kita, itu tidak boleh diganti-ganti, betul? Betul. Betul. Lalu kenapa di Alkitab Ibu itu diganti? Oh, Alkitab saya yang diganti atau firman Allah? Itu perkataannya akan dikasih 100 istri. Karena apa? Karena Oten sekarang Coba, mempersulit gimana itu. tulisannya? Aku kok baru dengar ada 100 ini. Iya, maka cari. Oke. Coba bacain dong, Tunggu, saya Biar tegang nih sedikit. Tadi kita ketawa mulu kan gitu. tegang dong, harus tegang dong. Oke, di mana Iya. tuh? Di dalam
Coba, kok saya baru tahu ada 100 istri ya? Di mana tulisannya, Bang? Di Matius Matius 19 19 ayat 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 8. ayat Cari aja situ, Bu. Aku Oke, Matius Bukan- 19 bukan ayat Alkitab, Bu. 8 ya. Demikian mereka, bentar, salah. Ayat 8, kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istri. Bapak yang ngerubah kitab saya. Ternyata Anda yang mengubah kitab saya. Di sini cari betul-betul, Bu. Nah, ini nih, Matius 19 ayat 8 ya. Teman-teman yang di bawah baca ya. Baca Oke, juga, tunggu kan? ya. Tunggu aku. Tetapi Bukan aku dulu. berkata, udah lain. Anda yang Tuh, kita sama-sama cari kebenaran. Kita nggak boleh jadi fitnah ya. Sabar, mantap yang keliru. Sabar. Oke. Jangan ya atas rekom. Kita harus komitmen. Bukan seperti berubah jadi Iron Man tadi, Bu ya. Sabar. Cari dulu, Bu ya. Oh, dia cari dulu, guys. Nah, ini sebenarnya dia atau gue yang ngerubah? Kita lihat ya, yang suka ngerubah kitab kita ternyata dia yang tadi. Aduh. Ngeri. Matius berapa tadi? Yang di bawah tadi itu Matius 19 ayat 8. Shalom ya, jangan lupa tap-tap ya teman-teman ya. Nggak apa-apa guys, kita belajar di sini ya. Maman, tadi kamu ngikutin kan ya Maman ya? Halo, Maman. Halo, Maman RCB. Wah, dia nyari dulu guys. Sabar ya guys ya. Dia lagi nyari ya. Ada nggak? Oke. Yang surah Matius 29 sampai 22 itu, Bu, yang Matius atas 29 namaku. nggak ada. Matius 29 nggak ada. Matius tuh sampai 28. Adanya sampai 28. Matius itu nggak nyampe 29. Yang ada di setiap namaku orang yang meninggalkan rumahnya akan ada nggak? Oh, nggak, itu Matius 19. Matius 29 nggak ada. Nah, ya itu. Ah, Ya itu. gimana? Coba Ibu bacakan. Andalah, silakan. Ada ya. Ya, silakan. Ya Ibu bacakan. Saya nggak buka bibir, saya nggak punya bibir. Oh, nggak punya bibir. Terus gimana dong? Ya coba Ibu bacakan gitu. Oke, ini ya. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya akan menerima 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. 100 kali lipat ini adalah kata sifat. Terus gimana dong? Nah, sekarang di Alkitab orang-orang Barat itu KJV itu ada tertulis istri. Iya, tadi kan dikatakan. Makanya Ibu belajar lagi. Iya, dengarin. Iya. Setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya, perempuan dan laki-laki, ibunya, istrinya, ya semuanya ya ini ya. Or wife ya, or mother, or children, or land, betul. ya. Oke. Shall inherit everlasting life.
Ini ya, shall receive 100-fold. Terus apa nih? Nah, sekarang di Alkitab Ibu, sekarang yang di apa? Itu nggak ada kan? Di mana ada? Masih ada. Terus kenapa? Coba tunjukkan sama saya. Ada nggak? Ada. Nih. Terus yang mau dirubah apa, bro? Terus yang mau dirubah apanya, bro? Coba. Nah, di situ kan nggak ada di Alkitab Ibu sekarang ini nggak ada tertulis kata istri. Terus Anda mau apa istrinya itu? Mau diapain itu? Saya karena HP saya satu, nggak punya dua, jadi saya nggak bisa menentukan data. Dan setiap orang yang sudah meninggalkan rumah atau saudara laki-laki, Nah, kalau ada Bun, apakah terima asal saudara ini yang lain itu mendapat 100 istri itu diapain Bung gitu? Pusing. Gimana? Itu kan, itu pun kalau ada sama di Alkitab Ibu itu 100 istri mau diapain? 100 istri. Di sini tapi kenapa nggak ada 100 suami ya? Apa? Kenapa nggak ada 100 suami? Kalau ada 100 istri, kenapa nggak ada 100 suami ya di sini? Ya itu makna darinya apa gitu? Itu sukacitanya yang 100 kali lipat, mendapatkan kembali 100 kali lipat. Itu kata 100 kali lipat istri. Kata sifat. 100 kali lipat istri. Nggak ada. 100 kali lipat itu kata sifat. Ya karena di Alkitab Ibu tidak tertulis istri, tapi di KJV ada. Di KJP ada. Nah, seandainya pun ada 100 kali lipat itu kan kata sifat. Ya, jadi kenapa kok bisa dirubah-rubah gitu? Gitu. Pertanyaan saya itu. Kamu tadi bilang berubah, kan tadi saya bilang. Ini ini tulisan saya dicatat. Di sini kan siapa yang men-TX sehingga tidak ada? Itu kan kopiannya yang Lah berarti Alkitab Ibu nggak benar dong. Bisa merubah perkataan gitu. Loh, gimana cara ngerubah manuskrip yang udah tua, yang udah lusuh, bro? Nah, lalu kenapa di Alkitab Ibu tidak ada tertulis istri? Apakah yang berubah adalah perkataannya Allah kami? Memang tidak berubah perkataan Tuhan Ibu, tapi aturannya itu di... Saya akan tanya sama Ibu tadi. Berubah. Sebentar. Tadi statement kamu, firman Allah berubah-berubah. Firman yang mana yang berubah? Makanya tadi saya bilang Tuhan Yesus itu tidak pernah berubah. Kalau yang kamu tanya perubahan pada firmannya itu tidak ada. Makanya saya bilang firman Allah itu tidak berubah. Yang kamu tanyakan yang berubah yang mana? Tapi perkataan Tuhan Ibu telah dirubah. Perkataan Tuhan saya telah dirubah gitu. Sama siapa? Sama si Ibu tengok siapa pencipta Alkitab Ibu lah, siapa penulis Ibu? Kamu kan menuduh. Siapa yang menulis Alkitab Ibu? Kamu kan menuduh bahwa firman Tuhan saya sudah dirubah-rubah. Siapa yang merubah? Lah kamu nggak tahu, gimana sih? Nah tadi Ibu membahas siapa yang menulis Alkitab Al-Quran kan gitu. Yang Al-Quran kan tadi gitu. Kamu sebelumnya kamu bilang Matius 19 ayat 8, pas dibaca ternyata bukan. Kamu sudah merubahnya. Sekarang tapi kan udah ketemu kan itu Bu Ibu. Tapi kan udah ketemu kan? Tapi udah ketemu kan? Udah ketemu kan? Kamu mengatakan firman Tuhan berubah-berubah, mana yang berubah? Mana yang berubah? Firman Tuhan tuh nggak pernah berubah. Terus gimana dong? Lah, tadi kan Ibu bacakan. Pak Prof, lihat ininya nggak? Tahu ini teks aslinya nggak Pak Prof? Siapa tahu Pak Prof ada teks aslinya? Ngomong gini susah dipahamin pun susah. Loh kok dipahami? Yang berubah itu yang mana? Tadi statementmu firman Tuhan Yesus itu berubah. Ternyata silakan Pak Prof. Itu gini. Yang dia maksud itu tadi Matius 19:18 ya. Sebentar aku buka ya, di teks aslinya itu begini. Pakai Bible Hub. Loh, kemana dia? Turun dia. Wah, Aku nggak ada utak-atik dia ya. aku lagi lihat HP. Nah,
Di sini digunakan kata ini ya, Matius 19 ayat 29 ya. Iya. Nah, dalam bahasa aslinya memang itu ada kata 100 kali lipat. Hekatontaplasiyona. Kalau kita klik di sini, Itu noun atau kata sifat atau adjektif? Thunderbolt.